Selamat siang, saya Marlina Krismo Burasmoga. Di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang diubah dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. Beberapa poin yang diubah itu antara lain: yang pertama, izin lingkungan, yang dimana pasal 40 Undang PPLH, yang dimana izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan, dan juga dalam hal izin lingkungan ini dicabut dan juga izin usaha dan kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha atau kegiatan mengalami perubahan karena penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Pasal 40 dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Poin kedua, di mana pelibatan penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Nah, sementara pada Undang-Undang PPLH ini sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan. Pasal 26 Undang-Undang PPLH, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, dan juga pelibatan masyarakat ini harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan juga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimana meliputi yang terkena dampak, terus yang pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, dan juga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, dan juga penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha dan kegiatan. Dan juga ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dan poin yang ketiga ini tanggung jawab limbah B3 yang dimana pada pasal 84 Undang Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan, yang dimana pasal 88 Undang-Undang PPLH setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya ini menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dan juga Undang-Undang Cipta Kerja pasal 88 yang dimana setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah, mengelola B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha kegiatannya. Dan pada poin yang keempat ini, pembukuan atau pencabutan izin, yang dimana pasal yang mengatur soal pembukuan dan pencabutan izin lingkungan ini dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Pasal 79 Undang-Undang PPLH, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atas pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 79 dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pendapat pandangan saya mengenai perubahan tersebut ialah di mana perubahan ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang PPLH terutama mengenai AMDAL dan izin lingkungan ini telah dianggap oleh sejumlah penggiat lingkungan yang dimana sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, dan apalagi analisis dampak lingkungan ini hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan yang dimana dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau
tinggi, belum terang benar aturan mainnya hingga sampai sekarang. Sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih.